Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Jikalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah apa yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Nya dapat berguna bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Salam jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Shalom Ministry malam hari ini. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema berkat keselamatan. Kita membaca dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jemaat yang dikasih Tuhan, kadangkala kita berpikir kalau berkat itu adalah sesuatu yang bersifat materi saja. Kadang kita berpikir bahwa berkat itu ketika gaji naik, atau kita baru dapat pekerjaan, atau mungkin kita kena arisan, proyek kita sukses, kita bisa naik kelas, atau bisnis kita maju, atau kita baru saja bisa beli sepeda motor. Nah, itu biasanya hal-hal yang demikian dianggap bahwa itu adalah berkat. Saudara, berkat itu kadang-kadang hanya dipandang dari materi. Saya tidak menyalahkan, itu juga berkat. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa berkat itu bukan hanya bicara dari sisi materi saja. Tapi berkat itu bisa dilihat dari kacamata iman, atau dapat dirasakan dari iman kita. Satu contoh, ketika kita sembuh dari sakit, kita selamat dari tabrakan, kita dapat jodoh yang seiman. Saudara, itu dapat dirasakan secara iman. Ketika kita mengalami pergumulan berat, ternyata Tuhan berikan yang benar-benar mengejutkan buat hidup kita. Itulah yang namanya berkat keselamatan. Saudara, berkat keselamatan kalau saudara lihat saya mengikuti perkembangan YouTube saat ini, saudara di sosial media, bagaimana perkembangan orang-orang yang dijamah oleh Tuhan, yang dulu tidak beragama Nasrani, sekarang menjadi pengikut Kristus atau menjadi seorang Nasrani yang baru, saudara. Nah, kalau saudara melihat dari sosial media elektronik, saudara, sosial media saat ini, hampir semua pengikut Kristus itu, mereka mendapat keselamatan itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalaupun ada hamba Tuhan yang melayani, mereka tidak lebih, hamba Tuhan itu adalah sebagai saluran atau media yang dipakai oleh Tuhan. Semua orang yang diselamatkan dan mau menjadi pengikut Kristus, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara, oleh sebab itu hari ini saya ingin mengabarkan buat saudara bagaimana kasih karunia Tuhan itu berawal dari pola pikirnya Tuhan yang kudus, rancangan Tuhan yang kudus, yang ingin memberikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, dia tidak lagi dalam kegelapan, tapi menerima keselamatan. Itulah rancangan Tuhan, pola pikirnya Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Lalu pertanyaannya, apakah bisa pola pikirnya Tuhan yang kudus itu bisa mentransfer atau bisa kita tiru untuk saat-saat ini? Jawaban saya, tentu bisa. Kita bisa menjadi agen keselamatan. Si pemilik keselamatan adalah Yesus, dan agen keselamatan itu adalah kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi agen keselamatan daripada Tuhan? Yang pertama, saudara, saya ingin sampaikan bahwa kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, bergaul karib dalam Mazmur 24 Mazmur 25 ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, bila kita bergaul karib dengan Tuhan, maka akan banyak rahasia-rahasia atau janji-janji Tuhan akan diberitahukan kepada kita. Salah satu janji Tuhan yang akan diberitahukan kepada kita adalah berkat keselamatan. Kalau Yesus itu memberikan berkat keselamatan buat setiap orang, berdasarkan kasih karunia-Nya, itu adalah tugas kita saat ini sebagai agen keselamatan.
Karena Tuhan sudah membentangkan karya keselamatannya. Dia mati di kayu salib. Dia hadir ke dunia karena ingin saudara dan saya diselamatkan. Ketika kita menjadi agen keselamatan, maka kita harus bertugas mencari jiwa yang terhilang, jiwa yang tersesat, jiwa yang bodoh, yang mungkin tidak mengerti apa-apa keselamatan, atau mungkin jiwa yang terjatuh. Itulah tugas kita sebagai agen keselamatan. Ketika kita menerima atau sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, maka kita tidak bisa eksklusif memakan keselamatan itu dengan diri kita sendiri. Kita harus mau berbagi berkat keselamatan kepada orang lain. Khususnya kita mau menjadi agen keselamatan, mencari jiwa-jiwa yang hilang. Saudara, kalau dalam beberapa pelajaran yang saya amati, saya pelajari dari Alkitab, saudara, salah satu kunci dari pintu masuknya ya sebuah keselamatan, sebuah pelayanan adalah kita mau menyampaikan bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Itu adalah pondasi awal dulu. Artinya tidak ada keselamatan selain daripada Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu ya harus dipandang dari sisi Yesus. Tidak bisa kita memandang keselamatan itu dari sisi gereja. Tidak bisa kita memandang sisi keselamatan itu hanya dari doktrin. Tidak bisa kita pandang keselamatan itu hanya dari sisi pengajaran. Contoh, keselamatan kalau engkau kita tekankan menyangkut masalah baptisan. Keselamatan kita tekan dari perjamuan kudus. Keselamatan kita tekan dari nama Allah, YHWH misalnya. Keselamatan hanya kita pandang dari minyak urapan. Keselamatan hanya kita pandang dari pengajaran hati Bapa. Atau banyak pengajaran-pengajaran yang lain. Tidak bisa. Keselamatan hanya dipandang dari Yesus Kristus. Kalaupun ada pengajaran-pengajaran yang seperti saya lakukan, itu bisa saja kita lakukan, yang penting sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau itu ditonjolkan, pengajaran-pengajaran yang seperti katakan baptisan, perjamuan kudus, nama Tuhan, nama Yahweh, minyak urapan, pengajaran hati Bapa, kalau itu yang kita tekankan, kalau engkau melakukan ini engkau akan selamat, berarti kita mengkerdilkan Yesus. Jadi keselamatan itu hanya dipandang dari nama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu bukan hasil dari usaha kita, tetapi karena pemberian Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya ketika Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia yang bernama Yesus Kristus, dia memiliki visi yang khusus, yaitu menyelamatkan setiap orang sebanyak-banyaknya untuk datang kepadanya, untuk bisa bersama-sama dengan dia, untuk menikmati keselamatan daripada dia. Itulah sebabnya Alkitab menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Itulah keinginan Tuhan, supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang kekal, memiliki keselamatan yang hanya karena kasih karunia daripada Tuhan, dan bukan hasil usaha kita. Satu contoh, saudara. Ketika Sakeus, siapa yang tidak kenal Sakeus? Sakeus, saudara, adalah sesuatu orang pemungut cukai yang dianggap sebagai orang yang berdosa. Tetapi ketika dia berada dalam posisi berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan saat itu berkata kepada Sakeus, "Sakeus, aku ingin menumpang di rumahmu hari ini." Dan respon Sakeus pada saat itu langsung, saudara, merespon dengan sesuatu yang antusias dan positif. Dan akhirnya apa? Di Sakeus pun dia mendapatkan satu keselamatan yang datang daripada Tuhan. Saya teringat ketika ada orang gila di Gerasa ya. Dan pada saat itu, saudara, Yesus datang ke sana untuk ada suatu pelayanan di Gerasa, saudara. Dan saudara tahukah, pada saat itu perjalanan dia dihadang oleh orang gila, saudara. Dan orang itu sudah dirantai, rantainya putus dan tidak ada orang yang berani kepadanya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan,
Dan Tuhan membebaskan, memberikan keselamatan buat orang yang gila tersebut. Sehingga orang itu pun akhirnya dipulihkan, disembuhkan, dan mau saudara menerima keselamatan dari Tuhan dan mendapat apa? Karunia daripada Tuhan untuk menyampaikan keselamatan buat orang lain. Markus 5 ayat yang ke-19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu. Beritahulah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Jadi orang gila itu dapat keselamatan daripada Yesus, maka Yesus pun memerintahkan dia menjadi agen keselamatan, menyampaikan apa yang diperbuat Tuhan kepadanya. Hari ini kalau saudara mendapat keselamatan daripada Tuhan, berikanlah kabar sukacita itu kepada orang lain. Saudara diselamatkan dan orang pun diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya teringat ketika ada perempuan yang menderita sakit bungkuk 18 tahun. Dan tahukah saudara ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia pun akhirnya disembuhkan. Apa yang Tuhan katakan di dalam Lukas 13 ayat 16? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Saudara, saat ini Tuhan itu sungguh-sungguh ingin membebaskan kita dari suatu persoalan, dari ikatan-ikatan duniawi, dari pikir-pikiran yang kotor, dari hal-hal yang tidak benar. Mungkin masa lalu kita, mungkin keadaan dulu kita tidak sebaik yang kita bayangkan. Kita pernah jatuh, kita pernah lengah, kita pernah saudara lemah. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akrab dengan Tuhan, kita pun akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Tuhan akan membebaskan kita dari kehidupan hal-hal yang duniawi. Dan kita akan masuk dalam kasih karunia Tuhan, menerima berkat keselamatan daripada Tuhan. Saudara, saya teringat ketika ada anak yang hilang. Dan pada saat itu anak yang hilang, saudara, dia meminta jatah warisan. Walaupun orang tuanya pada saat itu belum meninggal, tapi dia minta jatahnya. Dan dia berangkat pergi di lain kota, dia hambur-hamburkan uangnya, dan akhirnya dia jatuh miskin. Tapi tahukah saudara, pada saat itu, ketika dia memiliki kesadaran bahwa dia sudah jatuh, dia ingin bangkit, dia ingin kembali memiliki hubungan yang baik dengan bapaknya. Apa yang saudara yang dikatakan Alkitab dalam Lukas 15 ayat yang ke-20? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Perhatikan, ayahnya itu berlari. Hari ini, kalau saudara pernah jatuh, saudara pernah lengah, saudara pernah jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika saudara memiliki kesadaran, maka saat saudara melangkah satu langkah, 1000 langkah Tuhan akan mengejar saudara. Saudara akan dipeluk oleh Tuhan, saudara akan dicium oleh Tuhan, saudara akan diberikan berkat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, dari contoh-contoh Alkitab yang telah saya sampaikan tadi, bagaimana perjalanan Yesus menyelamatkan orang yang terikat, menyelamatkan orang yang berdosa, menyelamatkan orang yang terkutuk, menyelamatkan orang yang jatuh. Tuhan datang untuk menyelamatkan. Tuhan datang untuk merebut jiwa orang itu. Hari ini pun ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, kau mengalami suatu pergumulan yang berat, jangan putus asa, jangan lemah, jangan lengah, jangan saudara berputus asa, karena berkat keselamatan tetap nyata. Itu akan diberikan kepada saudara. Respon itu dengan baik. Antusiaslah untuk datang kembali kepada Tuhan. Restorasilah hatimu. Kembalilah kau berdamai dengan Tuhan. Lakukanlah yang baik untuk senantiasa hidup bersama dengan Tuhan. Maka percayalah, berkat keselamatan itu akan Tuhan berikan. Dan tugasnya itu siapa? Saudara dan saya. Ketika saudara sudah diselamatkan, saudara mau menyampaikan karya keselamatan Tuhan itu nyata. Dia menyelamatkan, bukan mencari orang yang benar, tapi dia menyelamatkan orang yang berdosa. Dan saudara, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9,
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dengar baik-baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun persoalanmu, jangan engkau putus asa, jangan engkau lemah, apapun bebanmu, apapun pergumulanmu yang berat sekalipun, jangan engkau putus asa. Mari engkau bangkit, percaya Tuhan tetap memberikan berkat yang sama, keselamatan buat saudara, di dalam keselamatan, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam pergaulan hidup sehari saudara, rumah tangga saudara, anak saudara, keadaan rumah tangga. Jangan takut, Tuhan akan menopang saudara, Tuhan akan menolong saudara. Saudara hari ini percaya Tuhan tidak ingin saudara dan saya celaka. Tuhan tidak ingin saudara dan saya jatuh. Dia ingin saudara dan saya mendapat berkat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Sudah yang terakhir saya ingin sampaikan. Beberapa minggu atau beberapa yang lewat saya selalu saudara berdoa. Setiap akan tidur, selain doa keluarga, saya ada doa pribadi. Dan doa pribadi itu biasanya sebelum tidur saya menyampaikan doa yang cukup banyak terhadap jemaat. Nomor 1, 2, 3 itu saya tulis, ada daftar list nama-nama jemaat yang saya doakan saudara. Dari rumah tangga, persoalan, usaha, pekerjaan, kehidupan pribadi, macam-macam saudara. Kesehatan, iman mereka, macam-macam saudara saya doakan. Tapi suatu hari ketika saya berdoa saat teduh, tiba-tiba pada saat subuh saya juga berdoa kembali saudara. Tuhan bilang begini, engkau begitu banyak meminta berkat, segala sesuatu yang kau inginkan daripadaku. Kenapa saat ini engkau tidak memuliakan aku? Kenapa engkau hanya meminta kepadaku? Kapan engkau memuji? Dan saat ini saudara, pola doa saya berubah. Kalau malam sebelum tidur saya meminta berkat daripada Tuhan untuk jemaat, untuk keluarga, untuk saya sendiri, untuk orang-orang yang saya kasihi. Tetapi setelah fajar atau doa subuh, saya selalu hanya berdoa menyembah Tuhan. Saya memuja Tuhan. Tuhan, engkau kekuatanku, engkau perisaiku, engkau penolongku, engkau sumber pertolonganku, engkau adalah Alfa dan Omega, engkau adalah kota bentengku. Semua sesuatu, kata-kata pengagungan, pengucapan, kemuliaan daripada Tuhan, itu yang saya sampaikan pada saat doa fajar saudara. Dan itu saya lakukan saudara setelah saya diingatkan oleh Tuhan. Saya sadar Tuhan mengingatkan lewat Roh Kudus, Roh Allah berbicara dengan hati nurani saya. Sehingga saat itu pun saya mengubah pola doa saya. Dan saya percaya hari ini pun kalau saudara saat ini mendengarkan siaran ini, saya percaya saudara juga adalah orang-orang yang menerima berkat keselamatan daripada Tuhan. Dan kalau saudara sudah mendapat berkat keselamatan daripada Tuhan, saudara mau menjadi agen keselamatan, menyampaikan kabar sukacita bahwa keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan. Saudara bisa minta apa saja, tapi jangan lupa saudara tetap menyembah Tuhan. Biarlah firman ini memberikan kekuatan, semangat buat saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya, pandanglah firman Tuhan itu dengan iman dan hati nurani saudara. Saudara tidak usah melihat figur seseorang, tapi lihatlah setiap perkataan-perkataan yang diurapi Tuhan itu pasti akan menyentuh hati nurani saudara. Dan bila saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, ada satu kegerakan dalam hati saudara, dan saudara ingin diberikan kekuatan daripada Tuhan, mari berdoa bersama saya. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaatmu yang melihat siaran ini. Aku percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan akan melimpah buat mereka. Mereka akan mendapat karya yang terbaik daripada Tuhan, yaitu berkat keselamatan. Mereka akan selamat dalam setiap pelayanan pekerjaan. Mereka akan selamat dalam rumah tangga. Mereka selamat dalam segala persoalan-persoalan mereka. Mereka akan selamat dalam segala sesuatu yang mendera mereka. Aku percaya hidup mereka ke dalam kasih karunia, dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan. Bapa, berkati jemaatmu yang mengalami pergumulan berat, yang mengalami persoalan yang berat, mengalami suatu
bertanya-tanya, meminta jawaban daripada Tuhan. Hari ini aku berdoa Tuhan, biar Engkau memberikan kemurahan-Mu, berkat keselamatan-Mu, supaya mereka mendapat jawaban, mereka mendapat kemenangan, mereka mendapat mujizat atas setiap persoalan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita adalah Allah yang heran dan ajaib. Dia bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dan setiap perkataan firman-Nya pasti berhasil dalam hidup saudara. Kuatkan dan teguhkan jemaat-Mu supaya mereka menang dalam setiap persoalan apapun juga. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati kota kami masing-masing, berkati Indonesia, berkati Presiden kami Jokowi, berkati untuk kami senantiasa Tuhan, bersandar berharap kepada Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Proteksi, perlindungan, penyertaan Tuhan memberkati kami sehingga kami dijauhkan dari sakit penyakit, virus, sampar, infeksi, kuman yang sesuatu di kuasa kegelapan roh jahat keluar dari kehidupan kami. Kami hidup dalam kasih karunia, dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Diberkatilah engkau pada saat masuk, diberkatilah pada saat engkau keluar. Engkau akan naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apapun yang engkau doakan dan harapkan, percayalah, engkau pasti menerimanya. Karena Tuhan di dalam nama Yesus sangat memperhatikan saudara. Dan akhirnya jemaat, pulanglah, terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan mengasihi dan memberkati saudara mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara dan saya didapatkannya setia. Saudara yang sudah menerima berkat ini, mari bersama saya berkata, amin. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Berkat